Welcome back to Sounds Podcast Satra Jirsani Bung Santai. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal ya. Kenalin, nama aku Giza, host podcast episode 3 kali ini. Sayang banget ya karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita tidak dapat mengundang pemateri secara langsung. Jadi podcast kali ini dilakukan secara online. Meskipun online, podcast kali ini nggak seru kok sama podcast yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mental illness. Kenapa sih bahas tentang ini? Karena kesehatan mental itu penting banget loh teman-teman. Tapi masih banyak orang yang menyepelekan tentang kesehatan mental ini. Jadi di podcast kali ini kita akan berbagi informasi menarik seputar mental illness. Tanpa berlama-lama, langsung aja nih kita berbincang-bincang seru dengan seorang terapis lulusan psikolog yang tentunya keren dan ganteng nih. Langsung aja ya Pak Teguh. Halo Pak, gimana Pak? Hai Gisa, apa kabar? Sehat ya? Boleh dong Pak, perkenalan dulu sebelumnya. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tri Teguh Kurniawan. Bisa dipanggil Pak, bisa dipanggil Om, bisa dipanggil Kak. Yang mana itu aja. Untuk aktivitas sehari-hari, saya seorang konselor dan terapi psikologi. Selain itu saya juga bergerak dalam bidang trainer, pemberdayaan diri maupun outbound. Dan di sela-sela waktu yang ada, kadang-kadang saya juga biasanya ngisi sulap motivasi. Jadi sulap yang punya semacam message atau pesan. Jadi bukan hanya sekedar sulap, tapi sulap yang ada sisi hiburan sekaligus ada sisi pesan edukasi yang disampaikan. Itu Gisa. Waduh, keren banget ya Pak. Nah ini nih teman-teman, dosen psikolog yang akan menemani kita di podcast kali ini. Nah Pak Teguh, sebelumnya mental illness sendiri itu apa ya Pak? Dan seberapa penting sih kita untuk menjaga mental health? Jadi gini, mental illness itu bisa disebut juga sebagai ganggu kesehatan mental, yaitu istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati terhadap perilaku seseorang. Dan kondisi ini bisa terjadi sesekali atau bisa terjadi dalam durasi waktu yang cukup lama. Dan banyak sekali, ada mungkin kalau saya catatnya ada sekitar 9 ya gangguan mental illness ini ya. Yang pertama contohnya adalah gangguan depresi. Itu suatu gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa tertekan, merasa sedih. Sehingga apa? Dampaknya kita menjadi kehilangan minat dalam beraktivitas. Itu gangguan depresi. Ada juga gangguan kecemasan, yaitu perasaan khawatir, perasaan was-was, atau takut yang cukup kuat, sehingga berpengaruh pada sisi aktivitas kita. Dan yang ketiga adalah gangguan bipolar. Pernah dengar ya gangguan bipolar ya? Iya Pak. Ada artis yang mengalami ini, kalau nggak salah Marshanda. Marshanda itu pernah mengalami gangguan bipolar, yaitu suatu kondisi di mana perubahan suasana hatinya ini mendadak senang, tiba-tiba mendadak sedih, dan kondisinya ini sangat cepat. Dan itu bisa mengalami dalam kondisi yang sangat cepat, itu dalam kondisi yang rendah maupun yang sangat tinggi. Kalau rendah mungkin dalam tingkatan depresi, tapi kalau dalam tingkatan yang tinggi bisa dalam bentuk panik. Jadi panik, tiba-tiba merasa tidak nyaman dan sebagainya. Tunggu ketika kita ngobrol sama teman, ada gangguan bipolar, teman-temannya kan jadi takut. Nah ini kenapa? Teman saya ini kenapa? Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah pikun, yaitu kelompok gejala pemikiran dan sosial yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Pikun yang dimaksud pikunnya orang tua ya, tapi pikunnya anak-anak muda atau anak-anak seusia teman-teman ini. Jadi usianya masih belasan, tapi sudah loadingnya lama. Jadi kalau teman-temannya lagi bercanda gitu ya, dia kadang mungkin ketawanya belakangan. Ya.
Jadi teman-temannya sudah ketawa, dia ketawanya belakangan. Ini juga termasuk gangguan kesehatan mental. Yang selanjutnya adalah hiperaktif. Jadi hiperaktif ini merupakan kesulitan fokus. Jadi dia tidak bisa bertahan lama ketika melakukan sebuah aktivitas. Jadi bergerak sana kemari lebih banyak menggunakan sisi fisik. Dan sifatnya kadang-kadang ketika didekati dia menarik diri. Jadi sifatnya impulsif. Nah, itu yang gangguan hiperaktif. Kalau yang selanjutnya pernah mendengar skizofrenia, yaitu gangguan yang mempengaruhi pola berpikir, pola merasakan, dan perilaku yang baik. Jadi bawaannya orang-orang skizofrenia ini gimana ya? Perbuatannya itu selalu merugikan orang lain, selalu membuat problem, selalu membuat masalah. Jadi jarang sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang positif gitu loh. Dan bawaannya apa? Bawaannya cenderung negatif. Dan yang selanjutnya adalah gangguan obsesi kompulsif. Yaitu mengulang-ulang satu pekerjaan yang sama. Jadi ambil contoh gini, ketika malam hari kita sudah mengunci pintu rumah, kita mau tidur, kita ingat-ingat lagi, loh, kayaknya tadi pintu rumah sudah saya kunci apa belum ya? Akhirnya dia balik lagi. Dilihat lagi, oh ternyata sudah terkunci. Ya sudah, ditinggal balik lagi mau tidur. Dapat beberapa lama dia berpikir lagi, loh, pintu rumah tadi sudah saya kunci apa belum ya? Akhirnya dia balik lagi. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Bisa dibayangkan kan? Iya. Capeknya, bisa dibayangkan kan? Aktivitas yang menjemukan, karena sesuatu yang sudah dikerjakan diulang lagi. Karena dirinya merasa ada yang belum selesai gitu loh. Nah, itu gangguan obsesi kompulsif. Yang selanjutnya adalah autisme. Kalau bahasa di psikologi autisme jarang dipakai. Sekarang lebih kepada gangguan ini ya, bukan autisme, istilahnya anak berkebutuhan khusus, bahasanya anak berkebutuhan khusus. Yaitu gangguan perkembangan yang serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi anak-anak yang mengalami autis ini jarang sekali melakukan kontak dengan orang lain ataupun melakukan komunikasi. Dia lebih suka dengan dunianya sendiri. Dan yang terakhir adalah gangguan stres pasca trauma, yaitu ditandai dengan gagalnya untuk pulih secepatnya ketika menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Ambil contoh gini, dia pernah melihat kasus kecelakaan di jalan, dan kasusnya agak mengerikan. Memori dia, pandangan dia, itu begitu kuat menyimpan semua informasi kecelakaan itu tadi. Akhirnya dia mengalami stres. Nah, kondisi ini bila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan gangguan kesehatan mental juga yang dinamakan gangguan stres pasca trauma. Atau mungkin dia juga mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, mungkin kasus perkosaan. Ketika kasusnya sudah selesai, dia juga sudah diterapi, sudah selesai, tapi masih ada yang membekas. Masih ada yang belum total selesai. Ini juga kadang-kadang juga cukup mengganggu. Jadi dibutuhkan terapi lanjutan, bisa dikatakan seperti itu. Itu saja dari saya, bisa. Oh, jadi gitu ya, Pak. Iya. Nah, sekarang ini kan juga ada ya, Pak, tentang seorang anak yang mengalami depresi, Pak, karena pembelajaran secara daring. Gimana sih, Pak Teguh mengenai hal tersebut, Pak? Saya amati memang pembelajaran daring ini ada dua hal yang bisa kita tarik kesimpulan, yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positifnya adalah dalam kondisi pandemi ini tidak terjadi interaksi secara langsung. Jadi cukup efektif untuk mengurangi terjadinya resiko penularan COVID-19. Tetapi di sisi yang lain, kondisi ini akhirnya berdampak kurang nyaman ya bagi beberapa siswa-siswi yang tidak terbiasa dengan pembelajaran daring. Saya sendiri tuh mengalami juga hal yang sama. Ketika saya biasa memberikan materi atau training secara offline, terus sekarang diganti dengan sistem online semacam ini, menjadi sebuah hal yang yang kurang nyaman sebenarnya.
Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh siswa-siswi yang tidak terbiasa dengan pembelajaran daring. Pasti mereka akan merasakan tertekan, tidak nyaman, ataupun hal-hal yang lain. Yang bisa jadi ada beberapa teman-teman yang merasa apatis. Acuh aja, mau daring mau enggak urusan. Ada sampai seperti itu. Atau mereka tetap melakukan daring tapi merasa tertekan, merasa kayak jadi beban mental gitu loh. Dan ini kan berlangsung sudah cukup lama. Kalau kita ngomong pandemi mulai tahun kemarin, berarti proses pembelajaran daring sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Iya, Dan itu waktu yang cukup lama buat teman-teman yang merasakan pembelajaran ini tidak nyaman bagi mereka. Seperti itu. Dari Pak Teguh, adakah tips-tips supaya kita tetap semangat belajar, Pak, dalam pembelajaran secara daring ini, Pak, dan agar tidak mengalami depresi? Yang pertama kalau secara teknis ya ini ya paket kuotanya harus padat penuh supaya tidak putus di tengah pembelajaran. Kadang-kadang ketika kita sudah asik-asik melakukan proses pembelajaran, tiba-tiba jaringan internetnya mati atau kuotanya habis. Itu kadang bikin jengkel gitu loh. Ya, Itu benar, secara Pak. teknis ya. Kalau secara mentalnya ya pembelajaran daring kadang bikin bosen, bikin jutek, bikin males, dan macam-macam perasaan yang lain yang seringkali mungkin akan menyebabkan beberapa siswa akhirnya apa ya tidak fokus pada materi pembelajaran. Kadang dia mungkin tetap on, tetap aktif, pembelajarannya tetap berlangsung, tapi dia tidak ada di situ. Dia mungkin malah pergi makan, mungkin malah pergi nonton TV. Jadi dia datang di saat proses awal aja, absen, dia ikut, setelah itu ditinggal. Dan nanti menjelang pembelajaran selesai baru dia muncul lagi. Biasanya seperti itu yang terjadi. Iya, Nggak perlu benar, jauh-jauh, anak saya juga seperti itu kadang-kadang. Kalau saya tanya, kenapa? Bosan ya, capek, katanya gitu. Ya mau gimana lagi, kondisinya memang seperti itu. Ya saya bisa memaklumi dan bisa menyadari kondisi yang dirasakan teman-teman. Ya, bener banget tuh, Pak. Nah, jadi itu tuh teman-teman tips dari Pak Teguh supaya kita tetap semangat belajar dan agar tidak mengalami depresi. Nah, sekarang juga ada ya, Pak, tentang kesehatan mental anak di bawah umur, Pak. Contohnya Kasus ini apa itu? kesehatan mental anak di bawah umur. Ya, Ini seperti kasus pemerkosaan, Pak. oke. Nah, gimana sih tanggapan Pak Teguh mengenai hal tersebut, Pak? Dan seberapa besar dampaknya bagi seorang anak jika mengalami hal tersebut, Pak? Oke. Sebelum saya jawab masalah kasus perkosaan, tadi saya tambahkan sedikit, saya lupa. Ya, Pembelajaran daring itu kan prosesnya cukup lama ya, kadang mungkin ada yang 1 jam, ada yang mungkin sampai 2 jam. Pada kondisi semacam itu dibutuhkan jeda. Jadi jeda itu adalah waktu di mana kita harus mengistirahatkan pikiran maupun fisik kita, tidak melakukan kontak dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan lanjutan materi. Itu kalau langkah taktisnya. Kalau di saat-saat yang lain kita butuh refreshing juga. Jadi manjakan diri teman-teman, semisal katakanlah ketika pembelajaran selesai, boleh keluar sebentar, jalan-jalan atau kemana yang sekiranya itu bisa menghibur diri teman-teman, supaya merasakan perasaan yang lebih happy, tidak tertekan, jadi merasakan suasana yang baru. Ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Itu aja tambahannya yang tadi. Jadi dibutuhkan jeda, sama kita refreshing lah. Jadi tidak melulu di depan HP, di depan laptop, capek juga pikiran. Harus ada refreshingnya juga. Entah mungkin tiap orang punya style sendiri ya di dalam menghibur dirinya, entah dengan makan, entah dengan keluar, entah dengan menyendiri atau apapun. Yang penting ketika balik itu udah fresh. Seperti itu. Itu tambahannya yang tadi, Gisa. iya. Oke. Sekarang saya lanjutkan masalah perkosaan anak di bawah umur ya. Bisa apa tadi pertanyaannya saya lupa. Gimana pandangan Pak Teguh mengenai kasus pemerkosaan ini, Pak? Dan seberapa besar pengaruhnya jika anak mengalami hal tersebut?
Cukup miris ya kalau kita dengar pemerkosaan anak di bawah umur. Biasanya gini, terjadinya pemerkosaan anak di bawah umur itu biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kenal. Jadi jarang sekali, meskipun ada, ketika terjadi perkosaan oleh orang yang tidak kita kenal, ada tapi jarang sekali. Biasanya kasus yang banyak muncul adalah orang-orang yang terdekat, entah itu keluarga terdekat, itu mungkin teman, atau mungkin temannya teman, atau mungkin temannya saudara. Jadi biasanya adalah orang-orang yang kita kenal. Jadi menghadapi kasus seperti ini kita harus hati-hati terhadap siapapun, baik itu dengan keluarga sendiri, baik itu dengan teman, apalagi dengan orang lain yang tidak kita kenal. Kita harus tetap berhati-hati. Terus jangan mengundang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus berpakaian selayaknya, semisal kita wanita ya, auratnya harus tertutup. Supaya apa? Yaitu tadi, menghindari pandangan-pandangan mata yang tidak baik dari orang lain terhadap diri kita, supaya kita menjadi merasa lebih aman dan nyaman gitu. Jadi seperti itu. Kasus-kasus ini seringkali ketika terjadi akan berdampak pada sisi trauma. Nah, trauma ini yang menyebabkan biasanya gangguan mental. Contohnya, bila kondisi ini berlarut-larut, bisa juga memunculkan terjadinya fobia terhadap hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Atau juga kalau dalam waktu yang berkepanjangan, bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Atau bisa kita sebut dengan penyakit kejiwaan. Banyak kasus ketika seseorang, khususnya anak-anak ya, ketika proses itu terjadi, tidak segera mendapatkan penanganan, dia akan mengengker. Dalam bahasa mengengker itu dia akan menyimpan memori jelek itu di dalam pikiran bawah sadarnya, dan itu yang menyebabkan trauma ketika dia mengalami kejadian yang hampir sama, mendengar, melihat, ataupun teman cerita, dia akan kembali mengulang, mengingat peristiwa itu dan menimbulkan rasa takut. Dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan mental dirinya. Makanya bagi mereka yang mengalami hal seperti ini, secepatnya mendapatkan penanganan, agar segera bisa dirilis, agar segera bisa dikembalikan pada kondisi yang semula. Seperti itu, Giza. Jadi bahaya juga ya Pak terhadap kesehatan mental seseorang jika mengalami hal tersebut. Bahaya kalau tidak segera mendapatkan penanganan atau dibiarkan, Giza. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal tersebut ya teman-teman. Amin. Nah ini nanti kan akan berdampak buruk ya Pak bagi si korban. Contohnya ini saat si korban udah mulai masuk sekolah Pak. Dan teman-temannya ini malah menjauhi atau bahkan sampai membulinya Pak karena korban telah menjadi kasus korban pemerkosaan Pak. Gimana sih tanggapan Pak Teguh mengenai hal tersebut Pak? Ketika hal ini terjadi dibutuhkan kesadaran dan peran semua pihak, terutama dari orang tua dan guru yang punya peran besar terhadap pendampingan si anak ini tadi. Siapa sih yang ingin kejadian seperti itu menimpa dirinya? Kan tidak ada. Ya. Jadi ketika hal tersebut menimpa dirinya, orang tua harus memberikan pendampingan yang maksimal. Ambil contoh, diberikan penguatan, ditumbuhkan lagi rasa percaya dirinya. Nah, si guru maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabatnya, bukannya malah membuli, tapi malah memberikan semacam dukungan moral, beri pelukan yang hangat, beri motivasi, beri hal-hal positif yang membuat dirinya tumbuh kembali menjadi pribadinya yang dulu, yang sebelum kejadian itu ada. Sehingga pada saat itu, dia akan menemukan rasa percaya dirinya kembali, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa cemas, ataupun hal-hal yang membuat dirinya menjadi terbuang. Menurut teman-teman, seharusnya jika ada teman yang mengalami hal tersebut, kita merangkulnya ya Pak ya. Nah, kita rangkul, kita tumbuhkan rasa percaya dirinya kembali. Dari pembahasan di atas ternyata banyak sekali ya Pak dampak yang ditimbulkan dari kesehatan mental seseorang ya. Mental sendiri itu apakah bisa disembuhkan ya Pak? Jika bisa, gimana ya Pak caranya?
Kasus-kasus trauma, kasus-kasus fobia terhadap peristiwa masa lalu, pada dasarnya bisa disembuhkan. Asal yang pertama, dari korban ada niatan untuk sembuh, mau untuk sembuh. Yang kedua, dilakukan proses konseling, dilakukan proses pendampingan. Jadi kita gali akar masalahnya, terus kita kuatkan, secara teknisnya seperti itu. Secara praktisnya, bisa menggunakan pendekatan hipnoterapi maupun teknik terapi yang lain. Ya memang tidak bisa spontan dan tidak bisa konstan ya. Mungkin butuh beberapa sesi, butuh beberapa kali pertemuan antara yang diterapi dan yang menterapi ini juga dibutuhkan apa ya? Saling percaya, dibutuhkan juga saling memahami, saling berempati, sehingga itu akan mempercepat proses kesembuhan dari yang bersangkutan, dari si korban. Karena memang kasus seperti ini, ya mungkin ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa cemas, jadi rasa-rasa yang negatif ini bercampur jadi satu, sehingga dibutuhkan kepiawaian seorang terapi untuk bisa merangkul, untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari yang si korban ini untuk tumbuh kembali. Ya tekniknya bisa macam-macam tadi. Pertama pendampingan konseling, kedua bisa dengan teknik hipnoterapi ataupun teknik yang lain. Banyak teknik terapi yang bisa dipergunakan. Tergantung masing-masing konselor, tergantung masing-masing terapis dia mau pakai pendekatan yang mana. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya. Jadi gitu tuh teman-teman pembahasan kita di podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Dari Pak Teguh, adakah hal yang mau disampaikan untuk semua yang udah menonton podcast ini, Pak? Oke, jadi gini, kalau terkait dengan pembelajaran daring, kita semua harus bisa maklum. Kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, proses ini harus kita jalani. Anggap ini sebagai sebuah hal yang tidak nyaman ya di awal, tapi mungkin nanti endingnya kita akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Mungkin baru 2 tahun ini, kebetulan generasi milenial yang mengalami kondisi sekolah model daring. Kalau mungkin zamannya Pak Teguh dulu, kalau sekolah kan pasti ketemu teman. Ya memang lebih asik, bisa ketemu tatap muka, bisa bermain sama-sama dalam kondisi tidak pakai masker dan sebagainya. Tapi apapun itu, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap yakin bahwa pandemi ini segera berakhir, dan kita harus tetap yakin bahwa badai itu pasti berlalu. Kondisi pembelajaran daring. Dan untuk yang terkait dengan kasus perkosaan tadi, pesan saya, pertama hati-hati, kedua waspada, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Karena kita tidak pernah tahu kasus seperti ini terjadinya dilakukan oleh siapa, kita nggak pernah tahu. Meskipun dengan orang yang tidak kenal maupun dengan orang yang kenal, kita harus tetap waspada dan hati-hati. Itu saja pesan dari saya. Iya. Kasih ya Pak Teguh, pesan dari Pak Teguh ini buat teman-teman semua yang udah menonton podcast ini ya. Udah nggak terasa banget ya Pak Teguh, kita cukup lama menemani teman-teman di podcast ini. Yeah. Kasih banyak yang udah mau nyempetin waktunya ya Pak untuk berbagi ilmu di podcast ini. Sama-sama Gisa, terima kasih. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang hebat di masa depan. Amin ya, makasih Pak. Semoga Pak Teguh selalu sehat dan selalu sukses ya Pak ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Gisa, terima kasih. Ya, buat teman-teman jangan lupa untuk tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk saksikan podcast yang selanjutnya yang tentunya nggak akan kalah seru sama podcast kali ini. Saya laku host podcast episode 3 pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.